Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama melanjutkan bacaan kita pada pagi hari ini di Contextual Bible Reading dari 1 Samuel pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai 25. Dipersilahkan. Samuel 26. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea, serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gunung Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gunung Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara. Sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicara Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah dan pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia ditancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner. Katanya, tidakkah engkau menjawab, Abner? Maka jawab Abner katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuberbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambamu ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahmu tertumpah ke tanah,
jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, dan pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuanku Raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan di 1 Samuel pasal yang ke-26. Hari ini kita akan melanjutkan kembali di pasal yang ke-26, di bagian yang pertama, di ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Kita melihat bahwa adanya orang Zif yang melaporkan keberadaan Daud kepada Saul, dengan memberitahukan bahwa Daud ini bersembunyi di gunung di Bukit Hakila di padang belantara. Dan Daud menyembunyikan diri di Bukit Hakila di padang belantara. Dan lalu ketika mendengar berita ini, Saul meresponinya dengan berkemas dan turun ke padang gurun Zif bersama dengan pasukannya, bersama dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Dan Saul ini berkemah di Bukit Hakila di tepi jalan di padang belantara, dan Daud tinggal di padang gurun. Nah, ketika diketahui bahwa Saul ini mengikuti dia ke padang gurun, lalu Daud berkemas dan sampai ke tempat Saul berkemah. Dan waktu itu Daud melihat bahwa Saul bersama dengan panglimanya, dengan Abner bin Ner, dan yang saat itu sedang berada di perkemahan, dan rakyat berkemah mengelilinginya. Dan di ayatnya yang ke-6, Daud bersama dengan Ahimelek orang Het dan Abisai orang Zeruya, dia mengajak siapa yang mau turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan. Dan Abisai menjawab, meresponinya di ayatnya yang ke-6 bagian terakhir, aku turun bersama-sama dengan engkau. Di ayatnya yang ke-7 kita melihat bahwa Daud dengan Abisai datang kepada rakyat yang bersama-sama dengan Saul pada waktu malam. Dan di sana terlihat bahwa Saul terbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan adanya tombak yang terpancung di tanah di sebelah kepalanya. Dan ada Abner dan ada rakyat yang bersama-sama dengan dia berbaring di sekelilingnya. Di ayatnya yang ke-8, ketika melihat ada, karena di sini di pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-19 kemarin, ya kalau kita lihat kemarin juga orang-orang Zif ini juga memberi laporan gitu kepada Saul bahwa Daud sedang bersembunyi. Orang-orang Zif ini yang memberi laporan. dari pasal yang ke-26 ini juga kembali mereka memberi laporan gitu kepada Saul. Dan di ayatnya yang ke-8, ketika ya ada kesempatan kembali gitu ya, Abisai ini berkata kepada Daud bahwa Allah pada hari ini telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dan Abisai untuk kiranya izinkanlah aku menancapkan dia
ke tanah dengan tombak, dengan satu tikaman saja, tidak usah 2 kali. Nah, jadi Abisai mau menghabisi Saul karena ya Saul ini juga punya keinginan untuk sampai yang kedua kalinya untuk menghabisi, untuk melenyapkan Daud. Tetapi di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa Daud berkata dengan jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Dan kata Daud, demi Tuhan yang hidup, Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya, sampai dia mati, entah karena dia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Jadi kita lihat di sini Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan. Ya ketika kesempatan ada dan orang-orang terdekatnya itu mendukung ya Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud menolak karena hatinya penuh dengan rasa hormat kepada orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud meyakini bahwa ketika ada orang yang menjamah orang yang diurapi Tuhan itu ya akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah memberi otoritas kepada orang yang diurapi. Jadi Daud menolak apa yang diusulkan oleh Abisai untuk memusnahkan Saul karena Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Jadi menghormati orang yang diurapi Tuhan dengan tidak menyentuh sampai tidak melakukan hal-hal yang tercela. Di ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-17 kita melihat di sini, lalu Daud mengambil tombak dan kendi di sebelah kepala Saul dan mereka pergi. Ya, tidak ada yang mengetahuinya karena mereka tidur dan Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Jadi mengambil tombak yang ada di kepala Saul dan lalu Daud pergi ke seberang, dia berdiri jauh-jauh di puncak bukit dan ada jarak yang besar di antara mereka. Dan Daud berseru kepada tentara itu dan kepada panglima dari Saul, yaitu Abner, "Tidakkah engkau menjawab Abner?" Dan Abner menjawab, "Siapakah engkau yang berseru kepada raja?" Lalu Daud memberikan tegurannya karena panglimanya juga tidak ikut menjaga rajanya, tapi malah tidur. Dia tidak ikut mengawal. Di ayat yang ke-15, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Nah, di ayat 12-17 ya Daud memberikan tegurannya kepada Abner karena sebagai panglima dia tidak menjaga, tidak mengawal Saul. Ketika ada musuh, ketika ada orang yang berusaha untuk memusnahkan, dia tidak berjaga-jaga, dia tidak mengawal dengan baik, dan bahkan tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya yang sudah tadi diambil oleh Daud dan Abisai juga sudah hilang dan tidak ada. Dan di ayat yang ke-17 ketika Daud berbicara dengan Abner, Saul mengenal suara Daud itu dan dia berkata, "Suaramukah itu anakku Daud?" Di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 Daud menyatakan apa yang menjadi isi hati, menjadi pergumulannya. "Kenapa engkau mengejar hambamu ini? Apa yang telah kuperbuat? Apa kejahatan yang melekat padaku?" Jadi Daud Daud bertanya, kenapa Saul terus mengejar, kenapa melakukan sampai dengan membawa 3.000 orang, dan apa yang sudah diperbuat sampai Saul berbuat demikian kepada Daud. "Kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambamu ini. Ya, jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika anak-anakku manusia
terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku sehingga aku tidak mendapat bagian dari milik Tuhan dengan berkata, pergi beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Dan Raja Israel, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam di hutan. Di ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20, ya Daud menghormati Tuhan ya sebagai otoritas yang tertinggi. Daud mempertanyakan alasan kenapa Saul hendak membunuhnya. Tetapi ya dari pernyataan Daud jelas bahwa Daud ya sangat menghormati otoritas Tuhan di dalam kehidupannya. Ya bagi Daud itu ya Tuhan itu ya segala-galanya. Dan kalau memang Saul ingin membunuh dia, ya buat Daud Tuhan itu ya segala-galanya. Dan di ayatnya yang ke-23 dan di ayat yang ke-21 sampai yang ke-22, Saul meresponinya dengan, aku sudah berbuat dosa. Pulanglah anakku, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya Tuanku Raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Ya ketika Daud mengatakan, kenapa kamu ingin membunuh saya, dan Saul meresponinya dengan ya dia berkata bahwa dia sudah berbuat dosa dan dia tidak akan berbuat jahat lagi, dan sesungguhnya perbuatannya bodoh dan sesat sama sekali. Dan Daud menyerahkan tombak yang ada di seberangnya. Dan di ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 kita melihat Daud menghormati ya orang lain sebagai ya pribadi yang berharga ya, dan dikatakan bahwa ya Tuhanlah yang akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, dan Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Di ayat yang ke-23-24 kembali Daud melihat otoritas Tuhan yang tertinggi, dan Daud menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan dengan tidak mau membunuh, dan mengatakan bahwa setiap kita berharga dan tidak berhak untuk menghabiskan nyawanya, karena ya orang yang diurapi Tuhan ini orang yang sudah dipilih Tuhan, orang yang diberi otoritas, dan nyawa seseorang itu berarti berharga di mata Tuhan. Dan kalau memang ada kesempatan ya Daud memilih untuk tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya sekalipun orang-orang sekitar yang mendukung, tetapi Daud tetap pada komitmennya untuk tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan Saul berkata dengan, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apapun juga yang kau perbuat pastilah engkau sanggup melakukannya. Di dalam perikop ini kita melihat satu amanat teksnya, yaitu yang pertama adalah ya Daud sangat menghormati otoritas dari hamba Tuhan itu sendiri. Daud menghormati urapan Tuhan terhadap hambanya. Lalu yang kedua, ya Daud tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, melainkan dia tetap mengasihi dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan membalaskan dari setiap hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan dari sini kita melihat bahwa ya Daud mengasihi setiap orang bahkan yang memusuhinya. Daud mengasihi dan menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sekalipun punya kesempatan untuk membalas kejahatan yang Saul lakukan, namun dia menolak untuk melakukannya, dan sebaliknya dia juga berusaha untuk menyadarkan Saul dari tindakannya yang jahat. Aplikasi apa yang bisa kita terapkan di dalam bagian ini? Yang pertama, apakah kita sudah menghormati para hamba Tuhan yang diurapi? Apakah kita
sudah memberikan sikap hormat, taat, dan kasih kepada hamba Tuhan yang diurapi. Dan yang kedua, apakah kita sudah mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita dengan tetap bersikap baik dan tetap berdoa ya kepadanya. Ya kiranya kita dimampukan untuk terus menghormati hamba Tuhan dan terus menunjukkan kasih kita kepada semua orang, juga terutama kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Amin. Mengasihi lebih sungguh ialah kita mau mengasihi orang-orang yang diurapi Tuhan, menghormati sebagai orang yang diurapi Tuhan, baik itu hamba Tuhan, baik itu senior rohani. Saudara, biarlah pagi hari ini kita boleh belajar daripada Daud untuk menghormati, mengasihi hamba-hamba Tuhan, para rasul, para penginjil yang sudah dipakai untuk menjadi saluran berkat, memimpin kita, berdoa juga supaya kita boleh menghormati para senior rohani, para pengajar, menghormati sebagai hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang dipilih Tuhan, dan kita mau mengasihi para hamba-hamba Tuhan lebih lagi. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur karena firman Tuhan selalu mengingatkanku untuk selalu Tuhan menghormati hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diurapi dan mengasihi mereka, melepaskan pengampunan kalau ada sesuatu yang salah. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami Tuhan dipenuhi dengan kasih Kristus. Kami boleh belajar untuk menghormati para hamba-hamba Tuhan.
baik itu Tuhan para gembala sidang, para rasul Tuhan, para penginjil, para pengajar ini pakai Tuhan untuk mendidik, untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan di dalam kesehatan, Engkau memberkati dalam keluarga mereka, Engkau memberkati dalam pelayanan mereka, supaya mereka boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, berkat untuk hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang, para rasul, para nabi Tuhan, para penginjil, para pengajar, supaya Tuhan memberkati mereka dan kami boleh terus menghormati sebagai hamba-hamba yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.